Sobat Gadgeters, men, di tangan lo ini kan ada iPhone 12 yang 128. Ini kita beli harganya di Singapura bro. Kurang lebih 14,5 jutaan. Belum pakai pajak ya, 14 itu di sana ya, 15 juta lah di sana. Hari ini kita mau bahas 3 handphone yang harganya kalau digabung pun masih di bawah harga. Iya. Tapi yang Gadgeters mesti ketahui, walaupun masing-masing dari handphone ini harganya sepertiganya si iPhone 12 128 ini. Iya juga. Ini by the way semuanya 128 nih ya. Mereka tuh bertiga menawarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada harganya. Intinya simpel, dari ketiga handphone mid-range terbaik ini, kita pengen tahu mana yang paling pantas untuk direkomendasikan untuk kalian beli. Oke, sebelum kita mulai, gue mau shout out dulu ke Emperor Gadget di Tokopedia. Pokoknya itu tempatnya kita beli handphone mainstream resmi yang baru-baru, ya di situ tempatnya. Linknya udah kita taruh di deskripsi kalau kalian mau ceki-ceki. Kita mulai dari yang simple dulu ya. Dari paket pembelian cuma Galaxy M51 yang tidak menyediakan case dan screen protector. Jadi kalian harus beli case sebelum barangnya nyampe. Harusnya udah jadi standar sih buat handphone 5 jutaan. Masih bicarain isi box, charger Realme 7 Pro adalah yang paling fenomenal, 65 watt. Terbesar di kelasnya, bahkan ngalahin banyak flagship. Alhasil ngisi baterai dari 0 sampai 100 cuma butuh waktu kurang lebih 40 menit. Tapi memang baterainya pun yang paling kecil dibanding kedua handphone lainnya, cuma 4500 mAh. Sedangkan Poco X3 NFC ukuran baterainya lebih besar, 5160 mAh dan dapat charger 33 watt. Lumayan gede tuh. Ngisi sampai penuh perlu waktu sekitar 80 menit. Nah, Galaxy M51 memang dapat charger 25 watt, paling kecil di antara ketiganya. Demikian juga dengan charging speednya, paling lama bisa mencapai 2 jam. Tapi kapasitas baterainya fenomenal, terbesar untuk jajaran handphone mainstream yang beredar saat ini, 7000 mAh. Gokil. Soal ketahanan baterai kita bahas belakangan, tapi harusnya ya udah ketebak lah ya. Sekedar info, ada 2 kesamaan mutlak di antara Galaxy M51, Poco X3 NFC, dan Realme 7 Pro. Semuanya punya NFC dan material backdoornya terbuat dari plastik. Secara personal yang jadi favorit kami adalah Realme 7 Pro desainnya. Soalnya finishing matte dan warnanya lebih elegan. Jadi cenderung terlihat lebih premium. Selain itu berat dan dimensinya pun paling minimal. Sebagai catatan, untuk Realme sebenarnya ini jatuhnya downgrade. Soalnya Realme 6 Pro materialnya kaca. Lanjut, Galaxy M51 bodinya paling gampang banget nge-pick up goresan-goresan halus. Kalau beratnya sih hampir sama dengan Poco X3 NFC. Buat Poco X3 NFC kalau aja branding Poconya nggak segede itu, mungkin bisa jadi handphone dengan tongkrongan terfavorit kami di antara ketiganya. Karena look backdoor plastiknya tuh mirip banget sama kaca. Desain kameranya unik dan framenya diklaim menggunakan aluminium. Oh ya, sebagai tambahan, Poco X3 NFC cuma satu-satunya handphone di sini yang mempunyai rating IP53. Kena cipratan-cipratan air atau hujan harusnya aman. Buat yang nanyain komposisi SIM tray-nya, cuma Poco X3 NFC yang menggunakan hybrid slot. Sayang banget. Sedangkan Realme 7 Pro dan Galaxy M51 udah triple slot. Yang biasanya nggak luput dari perhatian kami ketika menilai sebuah smartphone adalah feedback dari vibration motornya. Poco X3 NFC adalah yang terbaik untuk urusan yang satu ini. Vibrationnya tuh berasa paling smooth dan gak berisik. Intinya berasa kayak handphone yang lebih mahal dari harga jualnya. Sedangkan yang paling mengecewakan adalah Realme 7 Pro. Vibration motornya lebih kerasa seperti handphone Realme yang seri C. Cenderung berisik dan kasar. Lalu buat Galaxy M51 masih lebih baik dari Realme 7 Pro. Untuk yang doyan menikmati konten di handphone, baik Realme 7 Pro dan Poco X3 NFC menawarkan output audio stereo speaker yang bagus.
Cuma kalau harus pilih di antara keduanya, kami prefer Poco X3 NFC karena kalau kita denger in person, suaranya lebih kenceng, lebih bulat dan bassnya lebih berasa. Sedangkan Galaxy M51 output audionya masih standar banget kualitasnya. Tapi kekurangan di output audio dikompensasi oleh Galaxy M51 dengan layar Super AMOLED Jumbo yang imersif 6,7 inch. Samsung jangan dilawan deh kalau urusan layar. Ya, Realme 7 Pro juga sebenarnya menggunakan layar AMOLED tapi ukurannya sedikit lebih kecil 6,4 inch. Selain itu, bezel di bawahnya juga lumayan tebal. Berasa kayak sedikit ketinggalan aja. Terus keduanya baik Realme 7 Pro maupun M51 refresh rate-nya cuma 60 Hz. Lagi-lagi kami melihat Realme bukannya menambah apa yang sudah baik di Realme 6 Pro, justru menukarnya. Contoh, refresh rate 90 Hz ditukar dengan layar Super AMOLED. Kalau udah bicara refresh rate, secara mutlak keunggulan ada di Poco X3 NFC, 120 Hz loh. Tapi kualitas basic layarnya yang berukuran 6,67 inch itu jauh di bawah Galaxy M51 dan Realme 7 Pro. Ya iyalah, Super AMOLED bagus versus IPS LCD kelas 3 juta. Kami pribadi prefer layar AMOLED yang cakep ketimbang high refresh rate dengan layar IPS. Tapi nggak menampik high refresh rate juga bisa memberikan experience yang lebih smooth dan ngebantu saat ngegame. Semua handphone ini bisa dipakai nonton konten HD di Netflix. Aman. Next, bicarain soal fingerprint sensor. Yang paling advance adalah Realme 7 Pro karena udah in-display. Sedangkan M51 maupun Poco X3 NFC nyatu dengan power button. Respon ketiganya tergolong cepat dan akurat. Nggak ada komplain ini mah. Ketiga handphone ini menggunakan tipe prosesor yang berbeda dari Qualcomm. Tapi problemnya perbedaan itu sangat tipis karena basisnya sama. Cuma tuningnya yang berbeda. M51 menggunakan Snapdragon 730G, Realme 7 Pro pakai 720G dan Poco X3 NFC 732G. Oleh karena itu, mendingan langsung kita tes aja lah daripada bahas teorinya panjang lebar. Dari hasil tes kami menggunakan benchmark 3D Mark Wildlife Stress Test, bisa dilihat hasil uji stabilitas dari ketiganya tergolong seimbang. Nggak ada yang turun sampai di bawah 96%. Namun demikian, Poco X3 NFC punya HD keunggulan di angka loop score yang secara konsisten lebih tinggi dibanding Galaxy M51 dan Realme 7 Pro. Sebelum kami wildlife stress test, kami udah menjalankan Antutu ketiganya di dalam kulkas supaya tahu maksimum performance yang bisa didapat. Paling tinggi adalah skor Realme 7 Pro. Nah, abis melakukan wildlife stress test, kami running Antutu lagi. Penurunan yang paling signifikan ada di Galaxy M51, kurang lebih 30.000 poin dropnya. Dan yang paling stabil adalah Poco X3 NFC. Itu kan semua synthetic benchmark. Kita kurang puas dong, kita juga ngetes Genshin Impact. Metodologinya, kita login bareng-bareng ketiga handphone ini dengan 3 account yang berbeda, semua save point-nya sama. Lalu kita load gamenya dan diemin selama kurang lebih 10-15 menit. Pas baru masuk, Realme 7 Pro bisa dapetin sekitar 27 fps ketika idle. Sementara Galaxy M51 bisa dapetin 24 fps. Sayangnya di Poco X3 NFC, somehow kita nggak bisa jalanin aplikasi Game Bench. Error terus toolsnya. Jadi kita nggak tahu angka FPS-nya secara spesifik berapa. Setelah 15 menit kami diemin, kita coba ngegerakin kamera secara bersamaan dan kita record secara slow-mo supaya kalian tahu yang paling mulus yang mana. Dan ternyata Realme 7 Pro lah yang paling smooth di antara ketiganya. Dan yang paling patah-patah adalah Galaxy M51. Gue juga merasakan hal yang sama saat gue mainin in-game. Sebenarnya smoothness Realme 7 Pro dan Poco X3 NFC nggak terlalu jauh, cuma Poco X3 tuh lebih sering stutter ketika loading map yang jauh atau lagi fight gitu. Sekarang kita ngomongin software. Kita udah tahu lah ya, Poco kan turunannya Xiaomi.
skinnya otomatis ya mirip banget. Begitu juga dengan Realme turunannya Oppo. Kalau Samsung lebih original aja dengan One UI-nya. By default di Samsung iklannya jauh lebih minimal ketimbang MIUI 12 maupun Realme UI 1.0. Ketiganya masih berbasis Android 10, tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, security patch Realme 7 Pro adalah yang paling terkini, Oktober 2020. M51 masih Agustus dan Poco X3 NFC masih September. Soal internal storage dan RAM, kalian nggak perlu bingung. Konfigurasi yang kami coba sama-sama 8128. Dengan catatan, cuman Poco X3 NFC yang ada versi lebih hematnya, varian 664. Satu hal yang menarik ketika kita membahas kamera dari ketiga handphone ini adalah sensor dari kamera utamanya. Semuanya sama-sama menggunakan Sony IMX682 yang emang udah teruji. Jadi gak heran kalau hasil fotonya itu bagus-bagus. Yang justru menjadi penentu adalah semua lensa pendukung sisanya. Walaupun semua komposisi lensa pendukungnya itu kurang lebih sama, tapi gue melihat apa yang ditawarkan Samsung Galaxy M51 itu paling pol. Kenapa? Karena lensa ultra wide dan juga lensa makronya itu resolusinya tinggi, jadi fotonya itu tajam. Kalau Poco X3 NFC kalahnya di lensa makronya yang kurang tajam. Sedangkan Realme 7 Pro selain kamera utamanya, komposisi lensa lainnya itu kurang oke dibandingin Poco X3 NFC dan juga Galaxy M51. Sedikit catatan, kalau masuk ke ruangan indoor dengan cahaya lebih minimal, M51 sharpness-nya berkurang. Sedangkan untuk urusan night mode, sepertinya output foto dari Realme 7 Pro yang terbaik. Baik dari segi warna dan ketajaman, nggak terlihat overproses pula. Untuk kamera selfie, resolusi dari Galaxy M51 dan Realme 7 Pro sama-sama 32 megapiksel. Sedangkan Poco X3 NFC itu 20 megapiksel. Tapi buat perekaman, Galaxy M51 paling maksimal, mentok di 4K 30 fps. Cuman di 4K 30 fps itu stabilisasinya nggak jalan. Makanya ini semuanya gue set di 1080p 30 fps supaya lebih adil. Yang unggul di kamera selfie adalah M51. Image quality dan warnanya konsisten, baik di foto maupun video. Sementara Poco yang paling nggak konsisten, masih tergantung situasi banget. Abis nonton, main game, jepret-jepret foto, yang paling benar ya menilai ketahanan baterainya. Sesuai dengan kapasitas baterainya, Galaxy M51 bisa bertahan paling lama. Masa pemakaian bisa mencapai 2,5 hari dengan SOT 10 jam. Itu juga masih nyisa baterainya. Nggak sanggup kami untuk ngabisinnya. Lalu Poco dengan settingan refresh rate 120 Hz kami bisa dapat SOT sekitar 6-7 jam. Sedangkan Realme 7 Pro kurang lebih SOT-nya sekitar 6 jam. Semuanya kami tes dengan pola penggunaan medium to heavy ala K2 Gadgets. Jadi soal baterai sebenarnya pilihan, mau tahan lama banget dan ngecasnya tuh sesekali aja, atau sekedar cukup buat seharian tapi ngecasnya kenceng. Oke, jadi itu adalah comparison antara Realme 7 Pro, Galaxy M51 dan juga Poco X3 NFC. Gini, sebenarnya kami berdua tuh paling sebel kalau udah capek-capek nonton review comparison terus ujung-ujungnya dibilang semuanya kembali sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kebutuhan masing-masing. Gini, ini kami akhirnya mengalami ya. Ini bukan karena kami nggak mau ngasih sebuah verdict yang absolut, tapi memang ketiga handphone ini tuh bener-bener best mid-ranger sekarang. Nih semuanya punya value yang bagus dan juga offering yang unik masing-masing. Buat kalian yang nanya, Bang kok nggak Poco X3 NFC yang menang gitu? Ya sebenarnya jawabannya simple. Walaupun memang M51 dan Realme 7 Pro lebih mahal, sekitar sejutaan, masing-masing menawarkan sesuatu yang tidak dipunyai oleh Poco X3 NFC. Setuju. Contoh, yang ada di M51 dan nggak ada di Poco X3 NFC. Layar Super AMOLED yang bagus banget, terus juga baterai monster dan brand image Samsung. Selanjutnya, di Realme 7 Pro yang ada di sini dan nggak ada di Poco X3 NFC adalah layar Super AMOLED dan juga charging speed yang tercepat di kelasnya, bahkan mengalahi iPhone yang puluhan juta sekalipun.
Curhat nih. Ini 18 watt. Nggak ada charger, men. Oh iya, sorry. Nggak ada charger. Nggak ada charger, ini 65 watt chargernya. Terus yang kita nggak sangka-sangka, Realme 7 Pro bisa mengungguli Poco X3 NFC di urusan real life gaming test, terutama di Genshin tadi. Iya. Bener-bener ya kita kaget aja soalnya ini kan chipsetnya lebih baru Dan ya kan? jualannya cooling juga. Iya, tapi ternyata dalam real life gaming test memang lebih unggul Realme 7 Pro. Jadi seolah-olah dari pandangan kami ya, ini kalau brandnya kita cabut semua dan semua handphone ini berasal dari satu brand, Poco X3 NFC ini adalah tipe esensialnya. Sedangkan yang dua ini, M51 dan juga Realme 7 Pro adalah tipe esensial yang sudah ditambahi dengan add-on yang manis. Ya jangan lupa harus ya seperti add-on yang lain kan harus membayar ekstra. Intinya, apapun pilihan kalian, tutup mata aja, nggak ada yang salah. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai ketiga handphone ini, boleh drop komen di bawah. Dan, Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye.